seperti mesin proyektor film, tape recorder, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin, nama aku Putri Amalia Maharani. Aku mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Kali ini aku bakalan buat video tentang pendidikan, di mana tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran PAI. Dosen pengampunya yaitu Dr. Hajar Rita Linda MAG. Kali ini materi yang bakal dibahas yaitu klasifikasi media pembelajaran PAI. Jadi nanti aku dan teman aku Wahyu Lugita akan menjelaskan tentang materi ini. Nanti teman aku bakalan muncul di belakang video setelah aku menjelaskan bagian pertama. Baiklah, gak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke materinya. Pertama yaitu ini kita bakalan bahas tentang klasifikasi media pembelajaran. Nah, klasifikasi itu apa sih? Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Sedangkan media itu merupakan alat atau bahan. Jadi dapat disimpulkan menjadi satu kesatuan bahwa klasifikasi media pembelajaran yaitu merupakan pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Ada beberapa cara untuk menggolongkan media pembelajaran. Untuk itu, kita mengikuti penggolongan yang dibuat oleh para ahli dalam bidang media. Mereka membuat penggolongan media sesuai dengan sudut pandang dan keperluannya masing-masing. Dalam perjalanannya, perkembangan media pembelajaran mengikuti arus perkembangan teknologi. Teknologi yang paling tua digunakan adalah sistem percetakan, seperti buku dan lain-lain. Kemudian, teknologi audiovisual yang menggabungkan penemuan mekanistik dan elektronik untuk tujuan pembelajaran. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, yaitu media hasil teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis, terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis. Contoh dari hasil teknologi cetak ini yaitu ada teks, grafis, foto, atau representasi fotografi. Yang kedua yaitu ada media hasil teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual merupakan cara penyampaian materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Penyajian pengajaran secara audiovisual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses pembelajaran seperti mesin proyektor film, tape recorder, dan proyektor visual yang lebar. Yang ketiga, ada media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Berbagai aplikasi teknologi berbasis komputer dalam pembelajaran umumnya dikenal sebagai Computer Assisted Instruction. Aplikasi tersebut, apabila dilihat dari cara penyajian dan tujuan yang ingin dicapai, meliputi tutorial, yaitu penyajian materi secara bertahap, drills and practice, yaitu latihan untuk membantu siswa menguasai materi yang telah dipelajari sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu permainan dan simulasi, yaitu latihan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang baru dipelajari. Adalah media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Teknologi hasil gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian
beberapa bentuk media yang dikendalikan komputer. Itu tadi materi yang udah aku jelasin mengenai klasifikasi media pembelajaran PAI. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyu Gita. Kepada Wahyu Gita, silakan. Berikutnya itu ada pengelompokan berdasarkan hierarki manfaat media. Semakin rumit jenis perangkat media yang dipakai, semakin mahal biaya investasinya, semakin susah pengadaannya, tetapi semakin umum penggunaannya dan semakin luas lingkup sasarannya. Namun sebaliknya, semakin sederhana jenis perangkatnya, semakin murah biayanya, semakin mudah pengadaannya, sifat penggunaannya semakin khusus dan lingkup sasarannya semakin terbatas. Berikut ini ada klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama itu ada Rudy Barth tahun 1997 mengklasifikasikan media pada 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Visual dibedakan menjadi gambar, garis, dan simbol, sehingga terdapat klasifikasi media yaitu media audio visual gerak, media audio visual diam, media audio semi gerak, media visual gerak, media visual diam, media visual semi gerak, media audio, dan media cetak. Kemudian ada BRIC. BRIC mengidentifikasikan media yang dapat dipergunakan dalam proses belajar mengajar, yaitu ada objek, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pembelajaran tipogram, papan tulis, media transparansi, film bingkai, film, televisi, dan gambar. Kemudian menurut R. Murray Thomas, media diklasifikasikan berdasarkan jenjang pengalaman, yaitu pengalaman berdasarkan benda asli, pengalaman berdasarkan dari benda tiruan, pengalaman dari kata-kata. Kemudian menurut Edgar Dale, mengadakan klasifikasi media pembelajaran menurut tingkat dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman dari Edgar. Kemudian ada Gerlas dan Ellie mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan penggunaannya. Media pembelajaran yang penggunaannya secara individual, media pembelajaran yang penggunaannya secara kelompok, dan media pembelajaran yang penggunaannya secara massal. Kemudian ada Azhar Arsyad. Klasifikasi media pembelajaran tidak jauh berbeda dengan bentuknya. Yang pertama itu ada pesan, apa informasi yang disampaikan, kemudian ada orang, siapa yang menyampaikan informasi, ada bahan, siapa atau apakah yang menyampaikan informasi, kemudian ada alat, siapa atau apakah yang menyampaikan informasi, teknik, bagaimana informasi itu disampaikan, lingkungan dan latar di mana informasi itu disampaikan. Berikutnya ada jenis karakteristik media pembelajaran. Meskipun sudah banyak ragam dan format media yang dikembangkan dan diproduksi untuk pembelajaran, namun pada dasarnya media tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu media audio, media audiovisual, dan multimedia. Karakteristik media pembelajaran yang pertama itu ada media audio. Karakteristik media audio berdasarkan kemampuan dalam membangkitkan rangsangan indera pendengaran. Ciri utama dari media ini adalah pesan yang disalurkan melalui media audio dituangkan dalam lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Kemudian ada media visual. Karakteristik dari media visual adalah unsur-unsur terdiri dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Kemudian ada media visual non-proyeksi. Media visual non-proyeksi merupakan jenis media yang sering digunakan dalam pembelajaran. Media visual non-proyeksi dapat menerjemahkan ide abstrak menjadi lebih realistik. Media visual proyeksi. Media visual proyeksi adalah media visual yang bisa diproyeksi. Media visual proyeksi yang dapat menampilkan objek lebih besar dari aslinya pada layar proyeksi. Kemudian ada media audiovisual. Karakteristik yang menonjol dari media audiovisual adalah menggunakan alat keras atau hardware selama proses belajar mengajar. Kemudian ada multimedia. Multimedia merupakan penggabungan 2 atau lebih format media yang terpadu seperti teks, grafis, animasi, dan video. Multimedia merupakan suatu sistem penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang membentuk suatu unit.